Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang analisis peubah ganda, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, dalam melakukan penelitian, seringkali seorang peneliti itu perlu mengembangkan model seperti model regresi berganda yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Nah, model regresi berganda itu tidak tepat untuk situasi di mana variabel dependen merupakan variabel kategorikal. Nah, jadi model regresi berganda itu hanya tepat dilakukan untuk beberapa situasi, sedangkan untuk variabel dependen yang merupakan variabel kategorikal itu tidak tepat digunakan. Nah, kita ambil contohnya. Misalnya saja, seorang peneliti bidang bisnis ingin meneliti pengaruh faktor-faktor tertentu pada kebangkrutan. Nah, di sini akan melihat bangkrut atau tidak bangkrutnya. Atau contoh penelitian lain, kita ingin melihat status kredit bank nasabah, apakah macet ataupun lancar. Nah, Nah, model analisis apa yang tepat digunakan dalam situasi atau dalam penelitian ini? Nah, model yang paling tepat untuk dilakukan dalam penelitian tersebut itu adalah analisis regresi logistik. Nah, kapan sih digunakan metode analisis regresi logistik? Nah, contoh-contohnya telah disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, di sini kita akan melihat kapan digunakan metode analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik itu tepat digunakan untuk dalam pembuatan model di mana variabel dependen bersifat kategorikal atau variabel terikatnya bersifat kategorikal atau non-metrik, berarti tidak berupa angka-angka, dan variabel independennya atau variabel bebasnya boleh bersifat kontinu ataupun kategorikal. Oke, analisis regresi logistik juga mensyaratkan beberapa hal mengenai sifat data. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, variabel dependen itu harus bersifat kategorikal. Nah, jika dependen, variabel bersifat kontinu atau metrik, maka analisis regresi biasa tepat digunakan. Yang kedua, tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independennya. Yang ketiga, linearitas dalam format logit. Hubungan antara logit dependen variabel dengan variabel independennya haruslah linear. Nah, jika jumlah variabel independen lebih dari satu, maka salah satu cara sederhana adalah dengan melihat koefisien variabel interaksi antar variabel independen tersebut. Tapi jika signifikan, maka kemungkinan besar hubungannya tidak linear. Nah, yang terakhir, jumlah observasi untuk setiap variabel harus memadai dan jumlah sampel secara keseluruhan cukup besar. Oke, nah ini merupakan asumsi tentang sifat data pada analisis regresi logistik. Oke, sekarang kita lihat contoh penggunaan analisis regresi logistik. Nah, di sini ada beberapa jurnal nasional di mana pada jurnal ini penelitiannya menggunakan analisis regresi logistik. Kita lihat yang pertama ada penelitian dari Almilia tahun 2004. Nah, judul penelitiannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi finansial distress suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Nah, di sini kita lihat dia akan melihat kondisi finansial distress. Ya. Kemudian yang kedua oleh Budi Jono, di mana penelitiannya itu tentang evaluasi peralatan laba pada industri manufaktur dan lembaga keuangan yang terdaftar di BIJ. Kemudian yang ketiga oleh Aryani dan Subiantoro, penelitiannya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya daya serap pinjaman LNI BRD. Nah, studi kasus
sektor pembangunan perkotaan dan pedesaan. Nah, ini adalah Jurnal Keuangan Publik volume 4 nomor 2. Ini merupakan beberapa contoh penggunaan analisis regresi logistik. Nah, di sini diambil contohnya yaitu jurnal nasional. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang probabilitas dan odds. Oke, probabilitas dan odds. Nah, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Kita anggap bahwa ada seorang peneliti. Peneliti tersebut tertarik untuk mengamati seberapa besar pengaruh perubahan lingkungan pada probabilitas kebangkrutan. Nah, peneliti tersebut mengumpulkan data dari perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut. Nah, dari perusahaan yang sudah bangkrut itu kodenya 1, dan yang masih sehat atau yang tidak bangkrut ya, maksudnya di sini kodenya adalah 0, serta mengelompokkannya sesuai dengan tingkat kecepatan perubahan industri di mana perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi. Tingkat kecepatan perubahan dikelompokkan menjadi 2 lagi. Kalau perubahan cepat kodenya 1, perubahan lambat kodenya 0. Oke, nah datanya ditampilkan dalam tabel 1 di bawah ini atau tabel 1 berikut ini. Nah, di sini ada tabel 1, status kebangkrutan dan perubahan lingkungan. Di sini kita bisa lihat statusnya satu tadi sesuai dengan keterangan. Oke, ini tabelnya. Nah, di sini keterangannya kalau tadi berdasarkan keterangannya bangkrut 1, cepat 1, sehat 0 dan lambat 0. Berarti kalau bangkrut ini pada kolom status bangkrut dan sehat. Apabila satu berarti bangkrut, apabila sehat berarti 0 pada kolom statusnya. Kemudian kalau untuk cepat lambat dilihat dari kolom perubahan. Apabila 1 berarti perubahannya cepat, apabila 0 perubahannya lambat. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita ambil contohnya. Contoh kita mau melihat untuk bangkrut dan lambat. Keterangannya di sini lihat, bangkrutnya itu 1, lambatnya 0. Kita mau melihat berapa banyak yang bangkrut dan lambat perubahannya. Oke, bangkrut 1, lambat 0. Nah, lihat di tabel 1, bangkrut 1, lambat 0. Lihat di statusnya 1, perubahannya 0. 10 itu hanya ada di baris 10, 10, dan baris 11, 10. Dengan begitu, untuk bangkrut dan perubahannya lambat berarti jumlahnya ada 2. Oke, begitu contoh. Berdasarkan contoh tersebut, kita bisa mendapatkan tabel kontingensi status versus perubahannya, di mana berdasarkan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, dapatlah tabel kontingensi atau status versus perubahannya. Nah, di sini kita peroleh yang sehat dan lambat itu ada 10, sehat dan cepat ada 1, sehingga totalnya ada 11. Bangkrut lambat 2, bangkrut cepat 9, totalnya juga 11. Sehingga total untuk lambatnya ada 12, untuk perubahan yang cepat ada 10. Nah, di sini kita akan melihat probabilitas perusahaan yang akan bangkrut atau kemungkinan probabilitas peluang perusahaan akan bangkrut. Nah, kita lihat untuk melihat peluang atau probabilitas perusahaan yang akan bangkrut, kita lihat yang akan bangkrut itu totalnya 11, di mana total keseluruhan 22, sehingga probabilitasnya itu adalah 11/22, sama dengan 0,5. Yang kedua, kita akan lihat probabilitas perusahaan dalam perubahan lingkungan lambat yang akan bangkrut. Lambat bangkrut, kita lihat lambat bangkrut itu ada 2 dan totalnya ada 12, sehingga probabilitas perusahaan dalam perubahan lingkungan lambat yang akan bangkrut itu ada 2/12, sama dengan 0,1667. Terakhir kita akan lihat perubahan probabilitas
perusahaan dalam perubahan lingkungan cepat bangkrut. Cepat bangkrut itu ada 9 dan dengan totalnya 10, sehingga probabilitasnya itu adalah 9/10 sama dengan 0,9. Oke, next. Setelah kita lihat probabilitasnya, kita akan melihat odds-nya. Nah, pertama kita akan mencari odds perusahaan apapun yang akan bangkrut. Nah, di sini kita cek yang akan bangkrut itu totalnya ada 11 dan yang sehatnya ada 11. Berarti kalau odds itu kita lihat yang bangkrut, lihat yang sehat. Kalau odds perusahaan apapun yang akan bangkrut, kebalikannya adalah odds perusahaan apapun akan sehat. Jadi odds-nya itu adalah 11/11 sama dengan 1. Next, kita akan lihat odds perusahaan dalam perubahan lingkungan lambat akan bangkrut. Kalau lambat bangkrut ada 2 dan kebalikannya ada lambat sehat ada 10, maka odds-nya 2/10 atau 0,2. Terakhir kita akan lihat odds perusahaan dalam perubahan lingkungan cepat yang akan bangkrut. Cepat bangkrut itu ada 9 dan kebalikannya sehatnya 1, sehingga odds perusahaan dalam perubahan lingkungan cepat yang akan bangkrut ada 9/1 sama dengan 9. Nah, sehingga di sini kita akan mengetahui odds dan probabilitas itu sebenarnya memiliki hubungan, dan kita bisa menghitung probabilitas dengan menggunakan nilai odds. Kalau di sini nilai odds-nya diketahui, kita akan bisa mencari probabilitasnya. Dan sebaliknya, jika probabilitasnya diketahui, kita juga bisa mencari nilai odds-nya. Sekarang kita akan melihat nilai probabilitasnya. Dimana untuk mencari probabilitas B, itu rumusnya odds B ditambah 1 odds B, dimana tadi odds B nya itu kan 1, nah maka nilainya sama dengan 0,50. Jika ingin melihat probabilitas B dan L, berarti di sini probabilitas bangkrut dan ia lambat, maka rumusnya odds bangkrut lambat per 1 tambah odds bangkrut lambat, dimana tadi kita peroleh odds bangkrut lambatnya 0,20. Nah, sehingga probabilitas bangkrut lambat juga kita peroleh 0,1667. Oke, atau juga bisa sebaliknya, kita mau mencari odds-nya, dimana yang diketahui itu adalah probabilitas, dimana odds B, probabilitas B per 1 dikurang probabilitas B, dimana untuk mencari odds B itu dikurang yang pernya, yang di bagian penyebutnya. Kalau mencari probabilitas, odds-nya dijumlahkan dengan 1. Kalau mencari odds B, probabilitasnya 1 dikurang dengan probabilitasnya. Nah, ini kalau untuk mencari odds bangkrut lambat. Nah, dia akan mendapatkan hasil odds bangkrut lambat sama dengan 0,20. Jadi kalau seandainya kita mempunyai nilai probabilitas, kita bisa mencari odds-nya, dan sebaliknya apabila kita memiliki nilai odds, kita bisa mencari nilai probabilitasnya dengan rumus seperti ini. Oke, nah demikian penyajian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.